Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Fauzi dengan NIM 102120042, Ahmad Fauzan Ali dengan NIM 102120007, Arwin Jaidun dengan NIM 102120048, Ingrid I.O. Roong dengan NIM 102120028, dan terakhir Ermando Jordanio Sinulinga dengan NIM 102120025. Dengan dosen pengampu Ibu Ade Siti Haryati, SPD, MPD. Next. Proposal ini dibuat dengan judul menyalakan lampu dengan sensor gerak untuk menghemat listrik rumahan. Next. Latar belakang dalam proposal ini adalah alasan mengapa penulis mengambil judul ini, karena penulis ingin memberikan suatu inovasi baru dalam hal penghematan energi listrik, tentunya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Membahas tentang penghematan listrik ini menjadi masalah utama dari kebanyakan orang sekarang ini. Masalah ini akan menjadi lebih rumit apabila kita mencoba untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba berinovasi dengan membuat lampu sensor yang bisa aktif saat diperlukan dan non-aktif saat tidak diperlukan. Next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengontrol pemakaian lampu sensor gerak agar lebih efisien? 2. Di mana letak strategis untuk penggunaan lampu dengan sensor gerak? Ketiga, apa faktor yang dapat menyebabkan sensor gerak tidak dapat berfungsi? Next. Tujuan dalam proposal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menyalakan lampu dengan sensor gerak untuk menghemat energi listrik. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ahmad Fauzan Ali. Next. Selanjutnya yaitu adalah lampu. Lampu adalah sebuah alat yang dapat memproduksi cahaya. Lampu merupakan sebuah benda yang berfungsi sebagai penerang. Lampu memiliki bentuk seperti botol dengan rongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala apabila disambungkan ke aliran listrik. Ditemukannya lampu listrik pertama kali yaitu oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879 di laboratorium Edison Menlo Park, Amerika. Prinsip kerja lampu temuan Thomas Alva Edison ini dengan cara menghubung singkatan listrik pada filamen karbon sehingga terjadi arus hubung singkat yang mengakibatkan timbulnya panas, sehingga lampu tersebut dapat menghasilkan penerangan buatan. Next. Jenis-jenis lampu dan kegunaannya. Yang pertama ada lampu LED. Apa sih itu lampu LED? Lampu LED adalah lampu yang sumber cahayanya berasal dari diode. Lampu LED bisa digunakan sebagai penerang dari kendaraan bermotor karena pencahayaannya yang terang. Selanjutnya adalah lampu pijar. Lampu pijar adalah generasi awal dari lampu yang ada pada saat ini. Lampu pijar bisa dimanfaatkan untuk di rumah, agar bisa menciptakan kesan tradisional atau klasik pada rumah. Yang ketiga, lampu neon. Salah satu lampu yang bisa dikreasikan agar memiliki warna-warni yang menarik adalah lampu neon. Lampu ini berisikan gas argon atau neon yang bisa menghasilkan warna yang berbeda. Gas yang terdapat di dalam lampu ini akan menyala ketika terdapat aliran listrik yang melewati gas tersebut. Ketika lampu neon sudah menyala, maka daya listrik yang dibutuhkannya akan berkurang dan menjadikannya lebih hemat daya. Lampu neon banyak diaplikasikan sebagai lampu hias yang memiliki warna menarik. Next.
Apa itu sensor? Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistensi, atau yang kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik. Next. Jenis-jenis sensor dan fungsinya. Yang pertama itu ada sensor akselerometer. Sensor akselerometer adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Akselerometer analog ini dapat digolongkan lagi menjadi beberapa yang berbeda berdasarkan variasi konfigurasi dan sensitivitas. Berdasarkan pada sinyal keluaran, akselerometer analog menghasilkan tegangan variabel konstan. Berdasarkan jumlah percepatan yang diterapkan pada akselerometer. Yang kedua adalah sensor cahaya. Sensor cahaya itu atau light sensor merupakan sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Sensor cahaya analog ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis seperti fotoresistor, kadmium sulfide atau CDS, dan fotosel, lag dependent resistor atau LDR, dan digunakan sebagai sensor cahaya analog yang dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan beban secara otomatis. Yang ketiga adalah sensor suara. Sensor suara merupakan sensor analog yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Sensor suara analog ini menerjemahkan amplitudo volume akustik suara menjadi tegangan listrik untuk merasakan tingkat suara. Yang keempat adalah sensor tekanan. Sensor tekanan atau pressure sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang diterapkan pada sebuah sensor. Sensor tekanan menghasilkan sinyal keluaran analog yang sebanding dengan jumlah tekanan yang diberikan. Yang kelima adalah sensor suhu. Sensor suhu atau temperatur sensor merupakan sensor yang tersedia secara luas, baik dalam bentuk sensor digital maupun analog. Sensor suhu memiliki termistor, yaitu resistor pada termal yang digunakan untuk mendeteksi perubahan pada suhu. Apabila suhu meningkat, resistensi listrik dari termistor akan meningkat juga. Begitupun sebaliknya. Yang keenam ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah jenis sensor yang dapat digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan pada suatu benda. Sensor ultrasonik dapat bekerja berdasarkan sifat-sifat gelombang suara dengan frekuensi lebih besar daripada rentang suara. Yang ketujuh, itu merupakan sensor giroskop, yang mana sensor yang digunakan untuk merasakan dan menentukan orientasi dengan bantuan gravitasi bumi. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada sensor akselerometer dan giroskop adalah bahwa giroskop dapat merasakan rotasi di mana akselerometer tidak bisa. Yang terakhir adalah sensor gerak, di mana sensor gerak adalah perangkat yang dapat mendeteksi benda bergerak terutama gerakan manusia. Sensor gerak biasanya digabungkan sebagai komponen sistem yang secara rutin melakukan tugas atau memperingatkan penggunaan gerakan di sebuah cakupan tempat. Sensor-sensor ini membentuk komponen yang sangat penting dalam menjaga keamanan, kontrol rumah, efisiensi energi, kontrol pencahayaan otomatis, dan sistem lainnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari sensor gerak yang akan penulis pakai. Nah, jadi di sini penulis akan memakai yang namanya sensor PIR. Sensor PIR ini merupakan salah satu jenis dari sensor gerak. Nah, sensor PIR atau yang biasa kita sebut juga sebagai passive infrared adalah sensor gerak yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan sinar inframerah. Nah, itu definisi secara umumnya. Terus sensor PIR ini bersifat pasif. Maksudnya apa? Sifat pasif ini adalah sensor PIR hanya menerima radiasi dari pancaran sinar inframerah tanpa mengeluarkannya kembali. Terus energi radiasi yang dipancarkan tubuh manusia bisa diterima oleh sensor ini. Kemudian bagian-bagian dari sensor PIR itu sendiri. Sensor PIR ini memiliki bagian-bagian yang mana bagian tersebut bisa dilihat dari slide ini. Yang pertama itu ada satu, Fresnel lens. Nah, apa sih itu fungsinya? Fresnel lens ini berfungsi untuk memfokuskan sinar terang yang datang dari suatu objek dan meneruskan cahaya tersebut ke bagian IR filter yang ada pada gambar tersebut. Terus kemudian yang kedua ada IR filter. Nah, ini berfungsi untuk menyaring panjang gelombang sinar inframerah. Kan panjang gelombang setiap inframerah yang masuk itu beda-beda kan. Jadi si IR filter ini dia akan menyaring sinar inframerah yang datang ke Fresnel tadi yang terus dia itu ya, nah yang ini yang bersifat pasif, bagian yang ini yang dimana kisaran panjang gelombangnya yang dapat dideteksi itu antara 8 sampai 14 mikrometer per. Nah, ini kisaran 8 sampai 14 mikrometer ini itu panas suhu suhu tubuh manusia itu kisaran tersebut. Jadi biasanya si sensor, makanya sensor gerak ini dia biasanya bisa membaca objek, mendeteksi objek berupa manusia gitu. Terus yang ketiga ada pyroelectric sensor. Nah, apa itu? Itu merupakan bagian utama dari sensor PIR, yang mana pada bagian inilah radiasi sinar inframerah dari tubuh manusia ditangkap. Nah, kemudian ada yang bagiannya itu amplifier. Nah, dari katanya amplifier berarti dia itu sebagai bakalan memperbesar, amplify, memperbesar. Jadi itu tuh sebagai sirkuit yang menguatkan atau memperbesar arus yang masuk pada material pyroelectric sensor tadi. Terus yang kelima ada komparator. Dia itu berfungsi sebagai bagian pembanding antara arus yang datang dari si amplifier tadi yang dikuatkan di amplifier tadi, kemudian nantinya ada ada outputnya. Terus next, gimana sih cara kerja sensor PIR ini?
Nah, cara kerjanya itu secara gambaran besarnya ya, kita bisa lihat dari gambar yang ada di slide ini. Sensor PIR ini bekerja dengan menangkap energi panas yang dihasilkan dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki setiap benda dengan suhu benda di atas 0 mutlak. Nah, bendanya di sini umumnya itu manusia. Terus seperti tubuh manusia yang memiliki suhu kira-kira 32 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh manusia ini khas yang bisa ditangkap oleh sensor PIR. Nah, pancaran sinar inframerah yang dari manusia inilah kemudian ditangkap oleh yang bagian pyroelectric sensor tadi yang telah saya sebutkan tadi. Yang merupakan inti dari sensor PIR ini sendiri, sehingga menyebabkan pyroelectric sensor yang terdiri dari gallium nitride, cesium nitrat, dan lithium tantalate menghasilkan arus listrik. Jadi ketika seseorang berjalan melewati sensor PIR ini, sensor akan menangkap pancaran sinar inframerah pasif yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Tapi dia itu masih dalam jangkauan gelombangnya itu tadi saya sebutkan 9 sampai 14 mikrometer kalau nggak salah. Nah, yang tadi saya sebutkan Pak, terus itu tuh apa sinar inframerah yang dari tubuh manusia itu tadi menyebabkan material pyroelectric sensor bereaksi kemudian menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas dari sinar inframerah tadi. Dan kemudian circuit amplifier dia itu menguatkan arus yang datang dan kemudian dibandingkan oleh si bagian komparator tadi sehingga menghasilkan output. Kemudian next, komponen-komponen dari sensor PIR itu sendiri. Komponennya itu bisa kita dilihat dari gambar ya. Itu yang bagian nomor 1 itu namanya pengatur waktu jeda. Digunakan untuk mengatur lama pulsa high tinggi setelah terdeteksi terjadi gerakan dan gerakan telah berakhir. Dan yang kedua itu ada pengatur sensitivitas. Berfungsi sebagai pengatur tingkat kepekaan atau sensitivitas dari sensor PIR itu sendiri. Kemudian ada yang namanya regulator 3VDC. Merupakan komponen yang dapat menstabilkan tegangan menjadi 3 volt DC. Kemudian yang keempat komponennya itu adalah dioda pengaman. Berfungsi untuk apa? Untuk mengamankan sensor jika terjadi salah pengkabelan VCC dengan GND. Dan yang kelima komponennya itu DC power, berfungsi sebagai komponen yang menginput tegangan dengan range 3 sampai 12 volt DC. Kemudian yang keenam ada komponen output digital adalah output digital sensor. Dan yang ketujuh ada ground. Ground itu berfungsi sebagai komponen yang menghubungkan dengan ground atau ground itu bahasa Indonesia tanah lah. Terus ada itu BISS 001 adalah IC sensor PIR. Dan yang ke-9 pengatur jumper untuk mengatur output dari
pin digital. Nah, itu. Terus selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Arwin Jaidon. Pada Arwin Jaidon, dipersilakan. Next, saya akan melanjutkan penjelasan dari tentang metodologi. Metodologi penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu metode dan teknik penulisan. Yang pertama, metode penulisan. Apa itu metode penulisan? Metode penulisan adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penulis akan memakai metode penulisan kualitatif karena pada masalah ini penulisan akan berhubungan dengan pendapat-pendapat dari pengguna lampu dengan sensor gerak, sehingga penulis perlu menyebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan lampu dan sensor gerak. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan cara menyebarkan angket kepada orang-orang yang mana mereka sudah menggunakan lampu dengan sensor gerak dan juga akan mencoba untuk langsung turun ke lapangan supaya bisa melakukan observasi. Pengguna lampu dengan sensor gerak, penulis juga akan melakukan wawancara secara daring kepada masing-masing orang tersebut. Yang ketiga ada teknik pengolahan data. Penulis akan melakukan pengolahan data dengan cara penarikan kesimpulan dari data yang didapat, baik itu melalui angket ataupun observasi langsung. Penarikan kesimpulan ini akan memperhatikan setiap makna yang ada dari setiap fenomena yang ada di lapangan. Semua pendapat dari setiap sampel akan ditelusuri lebih lanjut sehingga dapat menyimpulkan data dengan akurat. Yang terakhir yaitu fokus dan subfokus. Menurut Ari Kunto, populasi pengolahan data adalah keseluruhan objek penulisan. Penulisan ini dapat dilakukan dengan objek terhingga. Populasi dalam penulisan makalah ini, proposal ini adalah lampu-lampu yang ada di sekitar rumah penulis dengan masing-masing jenis satu lampu. Dan jumlah penulis ada 5 orang. Penulis memilih lampu di sekitar rumah penulis karena lebih mudah dijangkau. Ada juga yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, langkah-langkah penelitian adalah memilih masalah. Penelitian memilih masalah mengenai sensor gerak dengan tujuan untuk meneliti cara kerja sensor gerak terhadap penyalaan lampu guna menghemat energi listrik. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan yang relevan. Dalam membuat proposal penelitian, diperlukan referensi-referensi untuk menunjang peneliti tersebut. Syarat pemilihan bahan referensi diperlukan fakta dan keaslian dari referensi tersebut. Agar bahan referensi itu dapat dipertanggungjawabkan kejelasannya, seperti mencari dasar-dasar teori pada sensor gerak, pengertian, dan sejarah awal lampu. Yang ketiga yaitu menentukan strategi dan mengembangkan instrumen. Penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki kasus-kasus yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, dengan didasari dari berbagai sumber data. Contohnya yaitu kita dapat melakukan penyelidikan dari masyarakat yang telah menggunakan lampu dengan memakai sistem sensor gerak. Yang keempat itu mengumpulkan data. Tujuan pengumpulan data untuk memperoleh informasi. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data pada penelitian kali ini
berupa pengamatan dan melakukan kuesioner. Yang kelima yaitu menafsirkan data. Sesudah mengumpulkan data-data yang sesuai, peneliti menggabungkan data yang didapat. Penafsiran data ini bertujuan agar dapat menemukan makna atau arti dari data-data yang sudah didapatkan. Yang keenam yaitu melaporkan hasil penelitian. Dari semua referensi dan data yang sudah didapatkan peneliti digabungkan menjadi satu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Juga kalimat yang struktur dibuatlah laporan hasil penelitian ini. Ini bertujuan agar menyampaikan hasil penelitian kepada pembaca dapat tersampaikan dengan jelas, sehingga pembaca dapat memahami laporan yang dibuat peneliti. Next. Yang terakhir yaitu simpulan. Manusia itu sering kali lupa untuk mematikan lampu yang ketika sudah menyalakannya, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik yang terpakai lumayan banyak. Dengan adanya lampu yang menggunakan sistem sensor peer ini, memudahkan sang pengguna untuk tidak lagi menyalakan atau mematikan lampu dengan manual. Sensor peer akan mendeteksi keberadaan tubuh manusia dari radiasi dari panas tubuh manusia. Terus radiasi ini biasanya diterima dari tubuh manusia karena radiasinya tidak terlalu besar. Sensor secara otomatis akan mematikan lampunya. Dengan begitu dapat menghemat energi listrik rumahan. Sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.